di mana letak keanehan Jokowi? Halo, halo, halo. Manusia dan kemanusiaannya merupakan nilai fundamental. Oleh karena itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diintervensi oleh faktor apapun. Intervensi terhadap nilai-nilai kemanusiaan merupakan musibah terhadap peradaban umat manusia dan kemunduran antropologis. Radikalisme atas nama agama merupakan perlawanan yang nyata-nyata ditunjukkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ini harus dilawan secara konstitusional. Presiden Joko Widodo angkat bicara menanggapi pernyataan Presiden Macron bahwa pernyataan Presiden Macron melukai warga Muslim di seluruh dunia. Walaupun nyata-nyatanya Macron mengalamatkan pernyataan konstitusionalnya tersebut kepada kaum radikal. Artinya, tidak kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena Macron sendiri mengatakan bahwa Islam merupakan bagian integral dari negara Prancis. Ya, mungkin kita bisa memahami sikap Jokowi sebagai aksi solidaritas dan juga barangkali demi kepentingan politiknya. Bukan rahasia bahwa di negara ini apa-apa yang dijual dengan label agama dilahap puas karena dianggap halal. Pastilah sikap Jokowi bagi kaum yang menganggap diri mayoritas akan disambut dengan tepuk sorak-sorai. Namun bagi sekelompok kecil yang tertindas ayat-ayat tajir, sikap Presiden Jokowi merupakan sesuatu yang lucu, lebih tepatnya aneh. Memang tidak ada yang salah ketika Jokowi angkat bicara memperingati Macron. Malah sebagai warga negara kita bangga dan harus memberi apresiasi bahwa negara kita memiliki suara yang tidak boleh dianggap receh oleh negara-negara besar di dunia ini. Lalu di mana letak keanehan Jokowi? Jokowi bersolidar terhadap warga negara lain, tetapi absen bersolidar terhadap warganya sendiri yang terlukai oleh intoleransi agama. Secara logis, sikap Macron bisa dipahami karena didasarkan pada fakta-fakta pelanggaran konstitusi. Bahkan boleh kita katakan bahwa sebenarnya Prancis dalam hal ini berada di posisi korban yang harus dilindungi. Sebaliknya di Indonesia tak terhitung jumlah kasus intoleransi dan radikalisme agama. Korbannya jelas, kelompok-kelompok kecil. Gereja-gereja dibakar, pendirian gereja dibatalkan dengan metode rusuh, yang berdoa rosari di rumah sekalipun dibacok, keluarga yang beribadat di rumah dipersekusi, dan bahkan berbagai kasus-kasus pembunuhan atas nama agama. Kita tahu, bahkan dunia mengetahui bahwa kasus-kasus yang tak terbilang jumlahnya ini tak pernah serius ditangani secara konstitusional oleh pemerintah, walaupun payung hukumnya sudah sangat jelas. Ya jelaslah dan tidak berlebihan jika kita katakan bahwa bunyi konstitusi negara menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya hanyalah sekedar formalitas legalisme. Memang setiap orang, setiap negara harus menunjukkan solidaritasnya kepada siapa saja. Tetapi juga harus berimbang. Negara tidak boleh absen
ketika berjuta-juta jiwa warga negaranya menjerit mencari keadilan karena berbagai kasus intoleransi yang menyerang mereka. Apakah kasus intoleransi di Perancis lebih hebat dibandingkan kasus intoleransi di negara Indonesia? Ya, barangkali kasus-kasus intoleransi atas nama agama di Indonesia lebih sedikit. Lebih sedikit yang mau diketahui, selebihnya tidak mau tahu. Akhirnya, kepada Presiden Jokowi, Presiden yang sangat kami cintai, kami hormati, kami kagumi, karena ketulusannya membangun negeri Indonesia ini. Kami berharap bahwa pernyataan dan kecaman Bapak terhadap sikap konstitusional Presiden Prancis Macron tidak lalu dijadikan sebagai alasan legal oleh kaum radikal di Indonesia ini untuk semakin membuka lebar aksi-aksi intoleransi dan kekerasan-kekerasan yang melawan nilai-nilai kemanusiaan terhadap saudara sebangsanya sendiri.